Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang membuat database di Microsoft Access. Rangkaian pembelajaran pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu membuat database pada MS Access, lalu di kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat membuat tabel, menambahkan field sesuai dengan tipe data, mengisi tabel, membuat relasi, dan menentukan query. Nah, saya jelaskan dulu tentang database ya, atau basis data. Basis data adalah tempat Anda menyimpan informasi. Database atau basis data memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi yang terkait dengan topik tertentu dengan cara yang terorganisasi. Selain itu, menyimpan informasi, Anda dapat mengurutkan, mengekstrak, dan meringkas informasi yang terkait dengan data. Contoh basis data yang paling sederhana adalah Microsoft Access. Jika Anda mungkin sudah pernah belajar bahasa pemrograman web atau bahasa pemrograman yang lain, desktop mungkin atau mobile, Anda juga mungkin pernah belajar database seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, mungkin itu akan Anda pelajari pada semester berikutnya. Anda di sini dikenalkan dengan basis data paling sederhana menggunakan Microsoft Access. Tapi dalam sehari-hari dipakai untuk apa sih? Pastinya yang paling banyak digunakan adalah penyimpanan data ya. Baik itu penyimpanan atau data dari penjualan ya, membuat stroke atau ya membuat apa ini namanya, nota pembelian. Ini kan mengambil data dari database barang dan lain sebagainya. Ini dalam kehidupan sehari-hari basis data seperti ini digunakan seperti ini. Jika Anda sudah mengetahui atau pernah dengar istilah data mining, big data, dan lain sebagainya, sebetulnya itu juga berasal dari basis data yang ada di sini. Ya, data-data yang ada di sini akhirnya nanti dimanfaatkan ya untuk bisa dipelajari dan untuk mengambil keputusan. Ya, tapi itu next ya. Next pada kuliah di semester berikutnya. Kita belajar dulu untuk basis data yang paling sederhana di sini. Nah, kita juga perlu ketahui level penyimpanan data. Level di sini maksudnya adalah ukuran. Ukuran penyimpanan terkecil di sini adalah ukurannya bit ya. Ada bit, lalu ada byte. Byte itu bagian terkecil dari hierarki penyimpanan data dalam database. Direpresentasikan 0 dan 1 ya, atau 1 dan 0. Sedangkan byte itu direpresentasikan dalam karakter atau kombinasi bit. Biasanya 8 bit ya. Byte itu 8 bit. Dapat berupa huruf, angka, dan spesial karakter. Itu byte ya, satu karakter ya. Satu karakter itu 1 byte. Lalu yang berikutnya adalah field. Field itu adalah data terdiri dari beberapa karakter. Iya, misalnya kata seperti ini, Rachel. Terus 17 ini adalah field. Ya, ini adalah field. 17 ini dimaksud di sini 1 dan 7 ya, bukan hanya 17 saja, karena 17 ini juga bisa dimasukkan dalam byte. Ya, tapi 17 di sini yang dimaksud 1 dan 7. Lalu record ini adalah kumpulan dari field yang berkaitan. Ya. Record itu contohnya di sini ada name, ada age, ada nama, ada umur. Mungkin kalau Anda bisa membayangkan mahasiswa itu punya nama, punya name, punya data yang lain. Satu record data mahasiswa ya itu pastinya ya untuk satu mahasiswa saja ya. Sedangkan satu file ini adalah kumpulan record. Jadi kalau tadi saya ngomong satu record
file mahasiswa, satu record mahasiswa, berarti kalau satu file berarti kumpulan dari record banyak mahasiswa. Tuh ya. Nah, menyinggung yang ini bit dan byte ya. Kalau Anda dulu ini di luar konteks tapi tidak apa-apa ya. Kalau kalian pernah lihat iklan ya, pasang internet kecepatan 10 Mbps ya. Kalau B-nya kecil itu bit, kalau B-nya besar itu byte. Jadi kalau Anda melihat MB B-nya kecil, berarti kalau 1 MB itu berarti dibagi 8, hanya 1,25 megabyte. Ya, ini sedikit melenceng tapi tidak apa-apa lah untuk pengetahuan Anda. Ya, mengenal Microsoft Access. Ada MS Access 2013 ya, pertama kali ketika kita ketik Access, kita bisa memilih blank ya. Dan Anda bisa membuat, di sini adalah contoh membuat database koperasi ya. Kita di sini mau coba membuat database. Nah, saya mau buka MS Access saya. MS Access saya di sini ya. Anda bisa pilih blank database, lalu bisa tulis di sini mau disimpan di mana ya. Bisa dipilih tempat penyimpanannya. Saya mau pindah ke data FIK dashboard. Lalu di sini saya mau contoh akses. Ya. Saya simpan di sini, namanya adalah koperasi. Oke. Lalu saya create. Nah, saya kembali lagi ke slide. Nah, untuk membuat database koperasi, di sini Anda disuruh membuat tabel-tabel. Di sini ada tabel barang, tabel karyawan, dan tabel detail penjualan. Nah, untuk membuat tabel barang, Anda bisa klik kanan pada tabel 1. Ya. Lalu pilih design view, lalu pilih save dengan nama tabel barang. Ya, di sini tabel name barang. Ya. Kita coba di sini. Kanan design view. Ya, lalu kita bisa save dengan nama barang. Oke, seperti ini. Saya kembali lagi. Nah, lalu untuk menentukan field name di tabel barang. Untuk membuat field name di tabel barang, kita bisa tulis ID barang, kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Ya, caranya kita bisa ID barang, lalu kita bisa sesuaikan dengan ini auto number ya. Lalu kode barang. Kalau saya lebih suka camel case ya, seperti ini. Saya ganti dengan camel case juga. Nah, seperti ini ya, camel case, tidak masalah. Mau diberikan deskripsi boleh, tapi ini opsional, tidak perlu, tidak apa-apa. Ini tipe datanya short text. Ini nama barang, satuan, dan harga. Tulis di sini nama barang, satuan, nah harga. Nah, karena harga adalah perhitungan, maka kita bisa pilih tipe datanya, kita ganti dengan number. Ya, jangan lupa kita bisa save, simpan di sini, oke. Nah, kita lanjutkan ya slide-nya. Isi tabel barang ya dengan data seperti ini ya. Jadi di sini setelah dibuat desainnya, lalu klik kanan pada tabel barang, kemudian pilih open, lalu masukkan 5 data seperti gambar ya. Klik kanan, lalu pilih open. Nah, seperti ini. Anda bisa tuliskan
ya. Jadi klik kanan ini tampilannya akan berbeda ya. Jadi kalau mau kembali lagi design view, ini kalau mau balik lagi ke open, sesuaikan ID-nya 1. Oh, tidak perlu ya, tidak perlu, nanti dia auto saja di 001 ya. Nama barangnya Indomie goreng, lalu satuannya kardus, harganya 90.000. Oke, ini biarkan saja. Lalu B002, lalu di sini rinco 1,4 kg plastik, sini 30.000. B003, ini kosongnya kebanyakan ya. Oke, ini ada kita tidak apa-apa ya sebut merek ya. Botol 9.000. B004, ini ada sabun mandi Lux, ini batang 4.000. Lalu di sini ada susu Milo, di sini ada kardus 40.000. Oke, sudah kita isi. Jangan lupa simpan. Kembali lagi ke slide. Yang berikutnya kita bisa pilih membuat tabel karyawan. Klik panel create ya, lalu bisa pilih tabel, klik kanan pada tabel 1, lalu pilih design view lagi ya. Di sini bisa create ya, create tabel ya. Di sini jangan lupa kita bisa klik kanan design view, kita simpan dengan nama karyawan. Oke ya, seperti ini. Lalu kita buat ID karyawan, NIK, nama dan bagian. ID karyawan, nama karyawan, nama NIK ya, NIK, nama karyawan, lalu di sini ada bagian. Oke, kalau sudah jangan lupa di save, kita bisa open ya. Lalu kita bisa isi sini NIK-nya K001 Dilan ADM, K001 Dilan ADM. Lalu di sini ada K002 Milea, ini pemasaran. Lalu di sini ada K003 Inta Accounting. Oh iya, di sini kalau Anda lihat, di sini ada ID karyawan itu. Kalau kalian lihat di bagian design view, ini adalah primary key ya, ini adalah kunci ya. Lalu yang berikutnya, kita bikin tabel detail penjualan ya. Klik lagi tabel, lalu kita bisa bikin design view ya, detail penjualan. Oke. Lalu di sini kita tulis ID detail penjualan, lalu kita pilih nomor faktur
transfer faktornya Sortex, lalu di sini ada ID barang di sini. ID barang kalau kita lihat ID barang juga number ya, ID barang number berarti dia juga number, kita sesuaikan. Lalu jumlah, ini ada number, lalu di sini ada tanggal, kita sesuaikan menjadi deadline. Lalu di sini ada ID karyawan, ini juga number. Ya. Jangan lupa di save. Kita juga bisa lihat di bagian sini ID karyawan, ini juga number ya. Oke, yang berikutnya di detail penjualan kita open ya. Oh sorry, yang bagian sini ya. Detail penjualan kita open. Nah, kita isi datanya dengan nomor faktur F001, ID barangnya 1, jumlahnya 2, tanggalnya sekarang saja ya, tanggal hari ini, karyawannya 1, lalu F002, jumlah ID barangnya 2, ID jumlahnya 5, tanggalnya saya buat hari ini, lalu ID karyawannya 2. Oke, setelah itu jangan lupa di save. Saya kembali lagi ke slide. Nah, yang berikutnya kita bikin relasi. Nah, mungkin sebelum saya bikin relasi, kalau kita lihat ya, kita coba lihat di bagian sini. Di detail penjualan itu ada ID barang ya, kita desain view ya. Ada ID barang sama ID karyawan. Artinya apa sih? Artinya di karyawan ini kan ada ID ini ya, Dilan, Milea, Cinta, ada ID-nya 1, 2, 3. Di barang juga seperti ini. Yang jadi pertanyaan mungkin bagi kalian, Pak, kenapa kita tidak simpan saja data tersebut di dalam detail penjualan? Kenapa kok tidak disimpan dalam detail penjualan langsung? Nah, kalau kita simpan pada detail penjualan langsung, bayangkan saja nama barang di sini namanya kan Indomie goreng, ada Rinso 1,4 kilo, ada kecap ABC. Pada saat Anda menulis di detail penjualan mungkin tidak terjadi tipu. Indomie tidak pakai E, tapi Indomie, tidak mie tapi Indomie. Nah, itu bisa jadi terjadi tipu. Indomie goreng E-nya hilang. Ya. Kecap ABC, C-nya hilang jadi kecap AB. Susu Milo, ya. Ada yang hilang. Akhirnya apa? Kalau Anda ada data yang hilang seperti itu, akhirnya datanya inkonsisten. Ya, tidak konsisten. Nah, inilah fungsi dari database. Kita menyimpan ID barangnya, kita menyimpan ID karyawannya, nama karyawan kita juga bisa jadi salah ketik. Kalau kita simpan ID-nya, kita simpan ID barangnya, tidak mungkin terjadi kesalahan penulisan nama barang ataupun yang lain. Itu ya, jadi maksudnya kenapa kok tabel ini dipecah. Padahal seharusnya tabel ini bisa dijadikan satu tabel. Kalau di dalam ilmu database, semakin banyak tabel, semakin bisa dipecah menjadi banyak tabel, akan mengurangi resiko duplikasi dan redundansi serta inkonsisten data. Ini teori dalam database. Mungkin nanti pada semester berikutnya kalian akan dijelaskan seperti itu. Nah, next saya masuk ke slide lagi. Ada yang namanya membuat relasi. Ya, membuat relasi. Nah,
Karena tadi tabel terpisah, kita bisa buat relasi antar tabel. Walaupun kalau tadi dilihat dengan menggunakan ID karyawan dan ID barang secara tidak langsung dia sudah membaca ya. Tapi kalau tidak ada relasi, tidak ada hubungan, sama saja bohong. Seperti kalau orang sudah sama-sama suka tidak menikah, ya tidak ada suratnya, ya berarti sama saja tidak bisa dibuktikan kalau itu pasangan suami istri atau benar-benar cinta, ya kan? Nah, kita next. Langkah untuk membuat relasi, caranya adalah dengan menggunakan database tool dan relationship di bagian sini, ribbon ini ya. Lalu kita pilih maka akan muncul show table ya, akan muncul show table. Lalu kita bisa pilih semua tabel ya, lalu kita add. Ya, oke. Kita ulangi dari pembuatan relationship ya, database tool. Ini kita close dulu ya. Kita bikin relationship, kita add semua ya, lalu kita close. Sudah muncul di sini. Kita bisa bikin edit relationship, kita tambah create new, kita bisa pilih di sini ya, create new, barang, detail penjualan, ID barang, oke. Lalu kita bikin cascade, create. Nah, seperti ini, one to many. Oke ya, tampil seperti ini ya. One to many itu artinya satu ID barang pada tabel barang bisa banyak ID barang pada detail penjualan. Lalu kita bikin edit relationship lagi, create new, left tabelnya adalah karyawan, right tabelnya detail penjualan. Ini ID karyawan, di sini juga ID karyawan. Lalu kita oke, kita klik semua cascade. Cascade itu artinya ketika saya melakukan update pada tabel yang ada di barang ataupun di karyawan akan mengubah pada tabel yang ada di sebelah kanan ya. Tadi kalau kita mengupdate tabel di sebelah kiri, akan mengupdate tabel juga di sebelah kanan. Lalu kita create one to many, jadinya seperti ini. Ini tadi membuat relasi, jadinya seperti ini ya. Nanti kalau bisa lihat hasil relasi tabel barang ya, maka tabel-tabel tersebut akan saling berhubungan ketika kita input transaksi. Di bawah ini adalah tampilan tabel yang telah kita relasikan ya. Anda bisa melihat pada bagian barang ya. Ya, dengan membuat relasi tadi ya, akhirnya di bagian, jika kita lihat pada tabel barang, kita klik tanda plusnya di sini. Nah, ini akan ada tampil ya, hubungan dengan tabel detail penjualan ya. Ini yang untuk yang karyawan ya, ini yang untuk yang karyawan. Ini ada hubungannya yang karyawan 1 punya faktor 2, hubungan dengan faktor 2, dan karyawan 2 punya hubungan dengan faktor 2. Kalau yang karyawan 1 dengan faktor 1. Untuk yang barang juga sama ya, ini ada hubungannya. Yang tidak ada hubungan dia masih kosong ya, masih kosong seperti ini. Oke, kita masuk ke slide lagi. Ini ya hasil relasinya. Yang berikutnya adalah membuat query ya. Jadi karena tabel itu kan terpisah ya, tabel-tabel itu kan terpisah tapi sudah disatukan dengan tabel transaksi, yaitu di detail penjualan. Kita bisa membuat query, caranya dengan klik create ya. Klik create, nanti pilih query design,
lalu pilih semua tabel, lalu klik add, lalu klik close ya pada query, pada jendela query. Buat query seperti gambar yang ada di sini. Lihat yang ada di sini ya. Kita coba tulisnya bisa klik. Kita bisa bikin query ya, query design. Nah seperti ini. Bisa klik add. Nah seperti ini ya. Oke. Lalu kita bisa buat fieldnya seperti ini. Field ID penjualan dari detail penjualan. Field ID penjualan, detail penjualan yang ini ya. ID penjualan. Lalu di sini nomor faktur. Lalu di sini ada nama barang dari tabel barang. Nama barang dari tabel barang. Jumlah dari detail penjualan. Jumlah dari detail penjualan. Lalu kita pilih tanggal dari detail penjualan. Lalu kita pilih harga dari barang. Harga dari barang. Ya. Kalau mau dituliskan karyawannya juga boleh ya, tapi kita di sini juga bisa membuat total ya. Untuk membuat total caranya gimana? Total harga ya. Kita bisa tulis total harga titik 2. Kita bisa bikin ini ya, dari barang, pakai barang harga kali detail penjualan jumlah. Ini ya. Jadi di sini kita bisa mengalihkan ini dari dua tabel yang berbeda, barang dan detail penjualan. Nah, kita bisa pada kolom terakhir ini kan ada total harga ya, maka setelah dijalankan hasil query-nya akan tampil ya seperti gambar berikut. Bisa jalankan query-nya, run. Nah ini hasilnya ya, ini query-nya ya, nomor fakturnya ini ya, nama barangnya ini ya, jumlahnya 2, harganya ini, total harganya ini. Jadi total harga itu bisa kita buat sendiri. Nah, perlu diketahui dalam ilmu database, sesuatu yang bisa dihitung itu tidak perlu disimpan di dalam tabel. Contohnya total harga di sini. Total harga ini tidak perlu dihitung. Ya, tidak perlu disimpan, tidak perlu disimpan karena bisa dihitung dengan mengalihkan jumlah dikali harga. Itu ya, bisa save query-nya, namanya query detail penjualan. Query detail penjualan. Oke, seperti ini. Mungkin seperti itu materinya ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan pada perkuliahan secara video conference.